bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Imamat pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati. Dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel. Merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. 2 pasal sebelum pasal 10 yang kita baca hari ini, itu menceritakan tentang pentahbisan imam, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Dan mereka ditahbiskan menjadi orang-orang yang spesial, yang menjadi perantara bangsa Israel dengan Tuhan. Namun kedekatannya mereka bisa lakukan dengan sewenang-wenang. Mereka terkesan lebih spesial, mereka terkesan bisa lebih dekat dengan Tuhan. Namun ada protokol yang seharusnya mereka tidak lalui. Ada batasan yang mereka harusnya turuti dan taati. Setiap kali kita melihat pasal demi pasal di Imamat, selalu diawali dengan maka Tuhan berkata kepada Musa. Lalu Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel atau kepada Harun dan anak-anaknya. Lalu diikuti dengan setiap tingkah, setiap ketaatan dan setiap perlakuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan disinilah kita masuk ke pasal 10, di mana ada sebuah perilaku yang tidak didahului oleh Tuhan. Tuhan tidak berkata untuk anak-anak Harun memberikan persembahan korban. Bahkan di sini ditulis api yang asing, sesuatu yang Tuhan tidak kenal, sesuatu yang Tuhan tidak suka. Dan disinilah kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kedua anak Harun.
Nadab dan Abihu. Api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka, mereka berikan kepada Tuhan. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya. Di pasal 9 ayat yang terakhir, kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan juga muncul di seluruh bangsa Israel. Dan juga api muncul untuk menyambar, namun bukan bangsa Israel, melainkan korban yang disiapkan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas setiap korban yang diberikan. Karena apa? Karena mereka melakukan apa yang Tuhan firmankan. Secara detail mereka lakukan satu demi satu. Namun dengan inisiatif yang salah, anak-anak Harun melakukannya sendiri tanpa sebuah aturan yang tertulis atau yang diperintahkan. Seharusnya mereka memberikan itu di dalam kemah. Namun kali ini dia tidak memberikannya di dalam kemah, melainkan mereka memberikannya di depan pintu perkemahan. Dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saat itu mereka langgar, sehingga Tuhan tidak berkenan atas persembahan yang diberikan. Seringkali kita merasa ketika kita dekat dengan seseorang, maka banyak batasan-batasan yang hilang. Kita bisa masuk ke rumahnya kapanpun, kita bisa masuk ke rumahnya tanpa harus mengetuk pintu terlebih dahulu, karena kita tahu kita dekat dan dia akan sangat mengerti karena kita punya kedekatan yang spesial. Dan banyak sekali boundaries yang mungkin kita juga lewati ketika kita berelasi dengan Tuhan. Kita merasa kita dekat dengan Tuhan, namun bukan berarti kita bisa bermain-main dengan Dia. Dia adalah Allah yang kasih, namun Dia juga adalah Allah yang adil. Dia berlaku adil atas setiap kejahatan seluruh umat manusia. Namun keadilannya saat ini sudah dinyatakan kepada Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Apakah dengan demikian kita boleh berbuat dosa lagi? Sekali-kali tidak. Itu yang dikatakan Paulus. Karena kita adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan, yang sudah diubahkan, yang sudah memiliki Roh Kudus, dan sudah sepantasnya kita memberikan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan banyak lagi hal lainnya, termasuk kita bisa percaya dan patuh kepadanya. Adakah kita saat ini percaya kepada Tuhan? Adakah kita saat ini mau patuh kepada Tuhan? Karena pastilah ketika Dia mengasihi kita dan ketika Dia mencintai kita, Dia akan sungguh-sungguh mengampuni segala dosa dan kesalahan kita atas segala ketidaktaatan kita. Bersama Tuhan di dalam terang firman, kita pegang sungguh-sungguh setiap firman Tuhan dan kita boleh menjalani hidup kita dengan ketaatan yang penuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Bapa kami yang di sorga, yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, yang memberikan firman yang indah yang boleh kami baca hari ini. Kami mau memegang setiap firman-Mu. Kami mau semakin dekat denganmu, namun kami mau semakin tahu batasan yang jelas antara kami dengan Engkau. Kami rindu kami tidak melanggar setiap batasan-batasan yang Engkau berikan. Kami mau hidup taat dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Berikanlah Roh Kudus di dalam setiap hati kami yang mendorong kami untuk mau terus taat, yang mau terus setia atas setiap perintah-Mu. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan boleh menaungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang boleh menyelamatkan kami dari segala murka Tuhan, yang boleh menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang mengikat kami, dan secara manusia kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Dengan demikian kami boleh merasakan kasih-Mu lagi. Kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap umat manusia. Kami mau menerima anugerah Tuhan secara limpah, dan kami mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Berikan kami kepekaan akan setiap batasan-batasan yang Tuhan firmankan, agar kami boleh tetap menjaga kekudusan dan tidak melalui batasan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.